Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaworu Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang mengenal Allah dulu, baru selanjutnya silakan kalian untuk menyembah atau beribadah kepadanya. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah, baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita berthariqat, kita belajar ilmu hakikat, tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia. Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis Pak di kitabnya dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Ada yang nanya? Ustaz tanya, Ustaz. Siapa nih? Oke. Yang terdahulu, yang mereka orang-orang dulu itu mencapai sufi, mereka lewat kajian atau lewat riyadhah, Ustaz? Pinter. Apakah yang lebih dahulu? Manakah yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu? Apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya. Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk surga kata Allah dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku. Ditolak oleh Allah. Mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmatmu. Ada orang gak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisabnya itu maksiat semua. Udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah, buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada di dalam kalbunya. Allah, 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 la ilaha illallah. Di riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya Pak, isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini kita kuat nggak ibadah seperti Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Qadir Jilani? Kuat nggak? Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih dari 25 tahun sama dengan Abu Hanifah, Abul Hasan Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah itu 20 tahunan lebih mereka wudhu subuhnya pakai wudhu isya. Gimana caranya? Nggak batal Pak dan nggak tidur. Kuat nggak? Ibnu Arabi dikafirkan orang Pak. Orang yang dikafirkan nggak nyampe 7 hari mati. Datang dia ke sana, dia takziah, dia bacakan la ilaha illallah 70.000 kali, dia hadiahkan untuk orang yang mengkafirkan dia. Sanggup nggak? Kita disentil dikit marah-marah, ya? Bener nggak? Kita kritik imamnya dia marah-marah, nggak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini dibaliklah, ada ijtihad baru. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah, baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita berthariqat, kita belajar ilmu hakikat, tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia. Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis Pak di kitabnya dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Bahkan tersimpan dalam kalbu para ulama-ulama wali-wali Allah hari ini. Kita ambil ilmu mereka dari kalbu mereka, dari kitab mereka, baru kita beramal. Nanti hasilnya gimana Pak? 2 rakaat orang bermarifat itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang jahil.
tapi ahli ibadah. Kan begitu di hadisnya. Ya, orang alim sholat, orang alim tidur. Di sini juga ada. Kata beliau, orang arif jika tidur itu lebih afdol daripada orang yang jahil sholat. Ada di sini. Bukan kita melebih-lebihkan. Emang begitu hadisnya, begitulah ulama mengartikannya. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman ini kita emang gak kuat. Bapak gak usah ikut tarekat yang aneh-aneh. Ya, nanti saya tunjukin tarekat apa yang Bapak pelajari nanti. Tarekat yang isinya ma'rifatullah lalu beramal. Ma'rifatullah beramal. Gak boleh pisah ini. Ya, tapi ma'rifat itu adalah afdalul amal, amal qalbu. Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah amal paling afdal? Kata beliau, al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman di mana? Di qalbu atau di badan? Di qalbu. Maka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, amalan paling afdal adalah amalan qalbu. Apa itu? Mengenal Allah, yakin kepada Allah. Dua itu aja Pak. Mengenal Allah, buahnya yakin kepada Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim dia balik, zikir itu bahtera mengantarkan orang kepada ma'rifat. Nah, ini tarekat orang lama. Mereka ibadah bertahun-tahun supaya nambah ma'rifat. Sekarang dibalik Pak, diruksah oleh ulama-ulama akhir zaman yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu. Kan kita ini kayak apa ya, hulu muara. Ini sekarang udah di muara Pak, saringannya ada sama kita, tinggal kita saring, ambil mana yang sesuai dengan zaman ini. Yang penting kita bisa mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, mengenal hakikat keyakinan sejati, bertarekat, berjalan menuju Allah, dan mengamalkan syariat yang zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulannya. Loh, ada tambahannya Pak? Yaudah, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf Ustaz, Ya, tadi dikatakan kan ada sholatlah kamu dengan bermarifat. Yang dimaksud dalam bermarifat dalam sholat ini, apakah bacaannya kita harus mengerti, atau juga gerakannya ada yang tersirat maupun tersurat? Ini bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Sholatlah kamu dengan bermarifat, begitu kata orang ya. Kalau kata Nabi nggak begitu Pak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kata Imam Nawawi, nggak sanggup kamu sholat seperti Nabi sholat. Maka Nabi ngomong, sesebatas yang kamu lihat deh gitu. Kita ngeliat Nabi sholat nggak? Enggak, yang kita lihat siapa? Guru kita sholat. Bapak ngeliat fisiknya apa kolbunya? Baru fisiknya, karena belum punya ilmu kolbu ya. Besok kan mulai trial tuh, belajar ilmu zikir sama Ustaz Rusdi. Nanti saya beri juga beberapa, biar dialah belajar zikirnya, nanti kita tebar dikit-dikit ilmu ma'rifatnya insya Allah. Ilmu ma'rifat itu Pak, membuat 4 rakaat terasa 1 rakaat. Ciri-cirinya membuat Bapak rindu duduk di masjid ini. Itu ma'rifat, karena ma'rifat itu fiha lazzah, di dalamnya ada lezat, seperti orang yang jatuh cinta pengen ketemu terus. Itu dia ma'rifat. Kalau Bapak sudah dapat tuh ilmu, nanti kita kecanduan. Jadi apa istilahnya, kayak addiction tapi positif gitu. Kecanduan agama, kecanduan ibadat nikmat. Nanti kata Nabi apa, walaupun hadisnya dhaif tapi dia naik menjadi hasan li ghairi. Uzkurullah hatta yaqulu ya, hatta yaqulul munafiqun muraun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang munafik mengatakan kamu ente gila. Orang jam segitu kerja ente malah zikir. Gitu dia ya. Coba aja sendiri Pak. Kita makanya lebih afdol ngaji. Bapak kalau ngaji ba'da subuh tahu-tahu udah syuruk, ya kan?
Tapi coba sendiri duduk, baru 15 menit nyut di kaki. Tapi aneh, kok kalau ngaji nggak kesemutan Pak kakinya? Benar nggak? Karena kita nggak sadar gerak begitu aja. Asik di kepala menerima, di kolbu itu dia menyerap, di ruhani dia girang. Karena dia mendekat kepada sang kekasih hakiki. Saya kalau sih membahas itu bisa mewek-mewek Pak, nanti aja. Ya, semoga Allah nanti membimbing kita, bahkan mulai dari malam ini, untuk mencapai pengenalan yang hakiki kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meninggal menjadi orang yang benar-benar mengenalnya. Itulah makna dari haqqa tuqatih. Engkau benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.